Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lena Septiana dengan NIM 25210048, mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu mengenai dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana. Mencuatnya kasus ini seolah menjawab sejumlah kejanggalan dalam pengadaan barang di BGN yang selama ini dikritik boros oleh publik. Yuk simak terlebih dahulu cuplikan berita berikut. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan mampu menjadi generasi penerus bangsa. Namun, program ini menjadi sorotan setelah munculnya dugaan penyimpangan dalam tata kelolanya. Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan tersebut berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa serta menunjukkan mitra pelaksanaan. Kasus ini juga menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana. Saat ini proses hukum masih berjalan sehingga seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila nanti terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat tujuan program makan bergizi gratis dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia. Jika dikaji dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kasus ini dapat dianalisis menggunakan konsep AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kasus ini menjadi ancaman karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika kepercayaan masyarakat menurun, pelaksanaan berbagai program pembangunan juga dapat ikut terdampak. Kasus ini juga menjadi gangguan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis karena proses program dapat terganggu akibat adanya penyelidikan dan evaluasi. Selain itu, dugaan korupsi yang menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memastikan setiap program berjalan secara efektif dan aktualibel. Menurut saya, dugaan korupsi dalam program ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dikelola dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kasus ini juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Korupsi bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena dapat merugikan masyarakat yang berhak menerima manfaat dari program tersebut. Selain itu, korupsi juga bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena anggaran negara seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dari sisi hukum, program makan bergizi gratis merupakan salah satu bentuk upaya negara dalam memenuhi hak masyarakat atas kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila nantinya terbukti terjadi tindak pidana korupsi, maka proses penanganannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi.
Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya anti korupsi. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti bersikap jujur, menaati aturan, tidak melakukan kecurangan, serta peduli terhadap penggunaan anggaran negara. Sikap tersebut merupakan salah satu bentuk bela negara karena ikut menjaga kepentingan bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kasus ini menjadi pelajaran agar setiap program pemerintah dikelola dengan lebih baik, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.